Ada yang namanya ihanah. Ihanah itu apa? Sama perkara ajaib luar biasa, keluar dari tatanan hukum alam semesta ini, tapi munculnya untuk menghinakan orang yang ngaku-ngaku menjadi nabi padahal dia bukan nabi. Itu namanya ihanah. Kalau contoh ihanah ini gimana Ustaz? Yang pernah terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Dulu ada di negeri Arab sana orang yang ngaku menjadi nabi saat bagian nabi masih hidup di akhir-akhir hayatnya. Namanya Musailamah, dari kabilah yang besar di Jazirah Arab sana, sehingga mendapat pendukung yang besar. Musailamah Al-Kadzdzab ini selalu memata-matai baginda Nabi. Jadi apapun yang terjadi dengan baginda Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab tahu. Di antara yang terjadi apa? Baginda Nabi dulu pernah ada seorang sahabat yang anaknya itu punya penyakitnya di kepala. Kalau kita sebut korengan begitu, sampai rontok rambut-rambutnya itu. Sudah diobati nggak sembuh-sembuh. Datanglah ke baginda Nabi, dibawa itu anak, didoakan oleh baginda Nabi, diusap kepalanya, langsung sembuh. Geger bangsa Arab mendengar cerita ini. Sampailah berita ini pada Musailamah Al-Kadzdzab, orang-orang yang ngaku sebagai nabi padahal dia palsu, bukan nabi. Akhirnya bagaimana? Kebetulan ada pengikutnya yang juga anaknya itu punya penyakit yang sama. Datanglah pengikutnya ini bawa anak yang punya penyakit yang sama tadi itu, yang kepalanya korengan sampai rontok itu rambutnya. Datang ke Musailamah Al-Kadzdzab karena dikira nabi. Masa bagian Nabi Muhammad saja bisa? Ini kan Musailamah Al-Kadzdzab dikira sebagai nabi. Oh, diharapkan akan bisa menyembuhkan. Apa yang dilakukan Musailamah Al-Kadzdzab? Sama, diusap juga kepala si anak dari pengikutnya tadi itu, diusap dan betul sembuh. Kan ini kan ajaib kan? Diusap langsung sembuh, total sembuh, penyakitnya nggak ada. Sama loh, tapi di mana bedanya dengan yang terjadi untuk baginda? Bedanya di sini. Kalau anak sahabat yang diusap oleh baginda Nabi kepalanya tadi itu sembuh total, itu rambutnya utuh, jadi penyakitnya saja yang hilang. Kalau anak pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini memang korengnya tadi itu yang di kepala itu hilang, tapi rambutnya juga ikut hilang. Jadi nggak bersisa satu pun rambut di kepala anak dari pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan dalam riwayat, dalam sejarah disebutkan si anak ini sampai dewasa nggak punya rambut. Bahkan saat menikah punya anak, anaknya botak juga kayak dia. Punya anak lagi botak juga kayak dia, nggak ada rambutnya. Makanya ibu coba cek suami ibu masing-masingnya punya rambut nggak? Jangan-jangan nggak punya rambut, keturunan dari pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Ini bahaya. Itu namanya ihanah. Allah hinakan. Allah hinakan. Ada perkara ajaib tapi membuat hina seseorang. Seakan-akan diledek sama Allah. Ah, ini sih nabi palsu, ini sih diledek, dihina. Namanya ihanah. Memang unik Musailamah Al-Kadzdzab ini, unik. Dulu juga pernah cerita di Madinah dulu, para sahabat menderita penderitaan yang dialami berupa sumur yang biasa mereka gunakan untuk minum itu airnya berubah, airnya nggak layak untuk diminum. Akhirnya ngadu para sahabat ke baginda Nabi, didatangi sumur oleh baginda Nabi, doakan, kemudian ditiup, gitu. Akhirnya sumur tersebut menjadi wangi seger. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Bekasnya paling tidak. Ini berita terdengar lagi di Jazirah Arab, dan kebetulan para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab juga punya masalah yang sama. Sumur mereka sama masalahnya begitu, nggak bisa dikonsumsi airnya, nggak layak, jadi bau begitu. Datang ke Musailamah Al-Kadzdzab, pemimpin mereka. Musailamah Al-Kadzdzab tahu kan cerita yang terjadi dengan baginda Nabi, ya dia gengsi, nggak mau dong dianggap Nabi palsu. Datanglah ke sumur tadi itu, kemudian ditiup juga sumurnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, riwayat mengatakan sumur tersebut
aromanya seperti air kencing unta. Jadi bukan seger malah tambah parah. Itu namanya dihinakan oleh Allah. Makanya hati-hati, yang mau ngaku jadi nabi siap-siap dihinakan oleh Allah. Dan sepanjang sejarah, ratusan bahkan mungkin ribuan dari zaman dulu sebelum baginda Nabi diutus, saat baginda Nabi diutus, setelah baginda Nabi diutus, sampai detik ini yang ngaku jadi nabi padahal dia palsu pasti dihinakan oleh Allah.